Malam itu, Los Angeles tampak seperti neraka yang menyala. Kebakaran hutan besar melanda distrik pegunungan, dipicu oleh angin yang tak henti-hentinya. Asap tebal membumbung tinggi, menutupi bintang-bintang, sementara sirene terus meraung di tengah kepanikan. Detektif Sinta, seorang polisi pemberani dan berdedikasi, menerima panggilan darurat untuk membantu evakuasi di salah satu zona paling berbahaya. Ketika tiba di lokasi, Sinta mendapati kekacauan. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, memeluk anak-anak mereka, dan membawa barang-barang yang bisa mereka jangkau. Sinta, dengan naluri profesionalnya, segera mengambil alih. Ia mengarahkan tim penyelamat dan membantu warga ke tempat yang lebih aman. Di tengah keributan itu, ia melihat seorang wanita tua berhijab duduk dengan tenang di teras rumahnya. Wanita itu tidak tergerak oleh api yang semakin mendekat. "Ibu, Anda harus pergi sekarang." Sinta berteriak, berusaha agar suaranya terdengar di tengah deru angin dan api yang mengancam. Wanita itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Rahmah, hanya tersenyum lembut. "Aku tahu, Tuhan melindungiku," jawabnya penuh keyakinan. Lalu, sambil mengulurkan tangan ke arah Sinta, ia berkata, "Duduklah bersamaku sebentar." Sinta, seorang detektif yang lebih percaya pada logika ketimbang introspeksi, terkejut dengan ketenangan Rahmah. "Maaf, ini bukan saatnya untuk duduk," jawab Sinta, sambil membantu Rahmah berdiri. Namun sebelum mereka sempat bergerak, angin yang semakin kencang membawa api lebih dekat. Sinta harus membuat keputusan dalam sekejap, apakah menuntun Rahmah melintasi jalan sempit yang dikelilingi api, atau mencari tempat berlindung sementara. Di bawah tekanan yang luar biasa, Rahmah mencengkeram tangan Sinta dengan erat. "Serahkan dirimu," bisiknya. Ia mulai melafalkan doa dalam bahasa yang asing bagi Sinta, meski tak paham dengan apa yang dibaca Ibu Rahmah, Sinta merasa tenang. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Sinta memimpin Rahmah melalui jalan yang berbahaya. Tepat ketika mereka mencapai zona aman, ledakan dari sebuah tangki gas menghancurkan udara di belakang mereka, menimbulkan api besar yang melahap rumah Ibu Rahmah. Sinta terkejut, tetapi Ibu Rahmah tetap tenang, seolah-olah kehilangan itu tidak berarti apa-apa baginya. Pada malam itu, Sinta menyaksikan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, ketenangan yang mendalam-dalam menghadapi kehancuran. Kenangan tersebut terus menghantuinya, bahkan saat ia kembali ke kantor polisi. Ia bertanya, siapa sebenarnya Ibu Sinta? Apa yang memberinya kedamaian di tengah kekacauan? 2 minggu kemudian, Sinta menemukan dirinya berdiri di depan sebuah bangunan sederhana di sudut Los Angeles. Bangunan itu bertuliskan, Masjid An-Nur. Sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk masuk, meski ia ragu. Pintu terbuka, dan sosok yang dikenalnya muncul. Itu Ibu Rahmah. "Detektif Sinta," sapa Ibu Rahmah dengan hangat. "Aku tahu kau akan datang." Sinta masuk, dan untuk pertama kalinya ia merasa berada di tempat yang damai. Selama berjam-jam, Fatima menjelaskan tentang imannya, Islam. Ia berbicara tentang penyerahan diri kepada Tuhan, kepercayaan pada rencananya, dan kedamaian yang datang dari menerima setiap ujian sebagai bagian dari tujuan yang lebih besar. Sinta pulang malam itu dengan banyak pertanyaan, tetapi juga dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai membaca, mendengar ceramah, dan mengajukan pertanyaan. Keinginannya untuk belajar Islam tumbuh semakin kuat. Malam itu, di apartemennya, Sinta membuka Al-Quran untuk pertama kalinya. Kata-kata yang ia baca seolah melompat dari halaman, berbicara langsung ke dalam jiwanya. Ia berlutut, bukan karena putus asa, tetapi karena ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dengan hati yang terbuka, ia meminta bimbingan dan kejelasan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pergolakan. Rekan-rekannya di kantor mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Beberapa memandangnya skeptis, termasuk rekannya, Michelle. "Sinta, apa yang terjadi padamu?" tanya Michelle suatu hari di mobil patroli mereka. "Aku hanya mencoba memahami sesuatu," jawab Sinta, mencoba menjelaskan. Michelle menggelengkan kepala. "Hati-hati, orang-orang tidak suka dengan sesuatu yang tidak mereka mengerti." Meskipun menghadapi tekanan dari rekan-rekannya, Sinta tahu bahwa ia telah menemukan jalannya. Beberapa minggu kemudian, ia berdiri di ruang sholat masjid, siap mengucapkan syahadat. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya,
Sinta merasa seolah-olah hidupnya telah menemukan tujuan. Sinta tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia menghadapi tantangan di tempat kerja, tetapi ia tak goyah. Malam itu, di tempat tinggalnya, ia menggelar sajadah untuk pertama kalinya. Dengan gemetar, ia mengucapkan Allahu Akbar dan bersujud. Dalam sujud itu, air mata mengalir deras. Ia merasa beban hidupnya terangkat. Kini, Sinta adalah seorang Muslim. Ia tahu bahwa jalan di depannya panjang, tetapi dengan setiap langkah, ia merasa semakin dekat dengan tujuan yang selalu ia cari, yaitu kedamaian. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menggunakan posisinya sebagai seorang polisi untuk menjembatani kesalahpahaman dan menunjukkan bahwa Islam adalah sumber perdamaian dan keadilan.